Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama kita di channel Mata Ratu. Jadi kali ini saya bersama dengan ayah saya akan berbincang-bincang santai mengenai boneka hantu. Kita sesi tanya jawab aja ya. Iya. Ayah bertanya, kamu yang menjawab gitu ya Nak ya. Oke teman-teman, kita akan tanyakan ke Ratu. Yang pertama adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri dari boneka-boneka yang bisa ketempelan residual energi, kemudian ciri-ciri dari bentuk-bentuk boneka yang bisa dirasuki oleh residual energi. Itu boneka yang berbentuk seperti apa saja. Ini contohnya, ini hanya contoh ya sahabatku, ini contoh ya, contoh boneka-boneka ya. Jelaskan anakku. Oke, untuk bentuknya ya, itu yang seperti ini contohnya, yang seperti ini. Jadi bentuknya kamanungsan, iya, seperti manusia. Nih, seperti bayi ya. Kalau bonekanya berbentuk bayi. Kalau untuk ciri-cirinya dimasuki oleh ketempelan residual energi, rasanya ya, dia memiliki energi yang kuat, cukup kuat. Terus apa ya, ada getaran energinya seperti itu. Iya. Mengusik kita. Okay. Terus juga agak usil seperti itu. Oh iya. Ayah tuh pernah baca artikel ya. Mohon maaf ya, Ayah pernah baca artikel ada gadis yang ditemukan dalam kondisi mati, meninggal ya, wafat, terbunuh, dan dia sambil memeluk boneka ya. Tapi kita tidak mengatakan kalau itu pasti berhantu ya, karena tidak semua boneka itu berhantu. Iya. Ya, pastinya begitu. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti apa Nak yang bisa menyebabkan boneka itu dimasuki oleh residu energi atau dimasuki oleh kekuatan lain? Terciprat oleh darah. Misalnya ada kecelakaan, terus dia terciprat darahnya, seperti itu. Darah pemilik boneka. Iya, darah pemilik boneka. Jadinya bisa saja dia ketempelan residual energi. Oke. Ya, terus juga ada hubungan yang dekat antara pemilik. Hubungan batin ya. Hubungan batin. Terlalu suka. Boneka dan pemilik. Terlalu suka sama boneka mungkin ya. Terus kemudian meninggal mendadak karena kecelakaan atau mungkin pembunuhan ya. Atau kejadian yang tidak terduga, meninggal, kemudian apalagi ada bekas-bekas darah tadi ya. Jadi bisa memungkinkan bahwa sebuah boneka itu terkondisi untuk menyerap residual energi. Oke Nak. Terus apa lagi Nak yang kira-kira cara kalau sebuah boneka itu sudah ketempelan residu energi, itu cara membersihkannya, cleansingnya itu seperti apa? Kita ambil air doa, terus kita doakan lah ya, terus kita siramkan ke bonekanya. Jadi bonekanya kita mandikan. Itu kalau kita masih mau menyimpan bonekanya. Kalau misal kita tidak mau menyimpan bonekanya, ya kita bakar atau kita buang saja lah ya. Kalau ditemukan orang kan gimana? Waduh, ya dibakar aja sih. Dibakar ya, lebih efektif. Iya. Jadi yang pertama teman-teman, kalau misalkan ada boneka yang sekiranya ketempelan residu energi dan mengganggu, ya dicuci dengan air doa. Sebelumnya kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memohon perlindungan, kemudian dibersihkan boneka tersebut atau dimandikan ya. Tapi kalau itu masih ingin nyimpen ya, kalau kita sudah ingin menyimpan bonekanya, ya mending setelah dimandikan dibakar ya, itu lebih aman. Jadi tidak ketemu sama orang dan tidak ditemukan orang lain ya. Iya. Oke Nak. Sesi selanjutnya apa nih? Kita sudah membahas bahwa tidak semua boneka itu bisa berhantu ternyata. Iya, terus juga nggak gampang kan ya? Memang nggak gampang sih. Merasakan getaran itu juga nggak gampang. Membedakan apakah ini hantu beneran atau hanya halusinasi itu juga nggak gampang kan? Ada orang yang berhalusinasi, ketakutan karena pikirannya sendiri kan. Dia menganggap bahwa suara itu hantu, wah itu hantu, padahal itu hanya pikirannya sendiri ya. Iya, kita juga kalau ingin merasakan butuh kepekaan yang cukup kuat. Kepekaan indera. Itu biasanya setelah kita melihat ada residu yang terlihat dan ada kisah-kisah background yang. Nah itu. Jadi ada, oh ini dulu begini, ini dulu begitu gitu ya. Itu kalau ada residual energinya. Tapi ada juga katanya
beberapa orang yang berpengalaman ditemui dalam mimpi oleh sosok boneka yang dia temukan, atau mungkin pemberian orang atau apalah. Itu gimana? Itu bisa karena jahil kan ya. Mengusik tadi ya? Iya, mengusik. Cenderung mengusik batin dari orang-orang yang peka ya. Oke. Jadi pasti ada ciri khas tertentu lah ya. Kalau boneka tersebut memang memiliki residual energi, ketempelan atau tidak sengaja nempel di situ ya. Oke teman-teman, itu pesan yang disampaikan oleh Ratu tentang ciri-ciri dan bagaimana solusinya kalau kalian menemukan boneka-boneka yang berhantu ya. Tadi sudah dibahas langkah-langkahnya: dicuci, dimandikan dengan doa, dengan air doa, atau dibakar. Iya. Oke, selanjutnya apa yang kita bahas, Nak? Gantian ya, aku yang tanya sama ayah. Oke, mau tanya apa nih? Perbedaan jin, residual energi, dan arwah itu apa sih ya? Oke. Langsung ayah jawab ya. Ini sempat kita bahas waktu kemarin penelusuran hantu anak ya, si itu ya, Vander itu ya. Nah, itu kan sempat kita bahas sedikit ya mengenai perbedaan apa sih istilah arwah gentayangan atau roh gentayangan itu apakah benar ya toh? Yeah. Dan apa sih sebenarnya jin, dan apakah jin itu sama dengan residual energi itu kan? Yeah. Oke, ayah jelaskan ya. Oke. Biar teman-teman juga menyimak. Oke, sejauh yang kita ketahui kan selama ini bahwa istilah arwah gentayangan atau roh gentayangan itu tidak tepat ya. Roh gentayangan itu tidak ada teman-teman. Arwah gentayangan itu juga tidak ada. Karena manusia yang telah mati tidak akan gentayangan rohnya. Roh manusia yang telah meninggal dunia itu murni sudah di dalam kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi soal rahasia dan hakikat tentang roh manusia tidak bisa ikut campur, karena arwah dan roh langsung di dalam genggaman kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi hanya Allah yang tahu ya. Yang bisa diraba oleh manusia, yang bisa ditelusuri oleh manusia, yang bisa dieksplor oleh manusia adalah residual energi. Dan residual energi ini bisa juga kadangkala merupakan korin ya, atau jin ya. Jadi jin bisa ya. Jadi antara residual energi kemudian jin, inilah yang bisa dieksplor oleh manusia, yang kadang nampak mewujud di hadapan manusia tertentu dalam kondisi tertentu ya. Karena memang tidak mudah untuk melihat penampakan. Nah, ini pesan juga sekaligus untuk teman-teman yang di rumah. Kalau kalian takut hantu, kalau kalian merasa dihantui oleh sesuatu, maka solusi terbaiknya adalah mendekat ya. Mendekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menjaga doa, memelihara diri kita dengan doa-doa yang baik, doa memohon perlindungan, karena doa-doa itu akan menguatkan kalian, serta tetap berpikir rasional ya, tetap berpikir logis. Nah, itu penjelasan dari ayah. Jadi kalau menurut ayah ya, kalau misalkan ada orang yang menyebut ada roh gentayangan, ada arwah gentayangan, itu tidak hal yang tepat ya. Itu sangat fatal sekali pengertiannya. Kalau bicara mengenai roh dan arwah, itu sudah dalam kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu apa-apa karena manusia ini sangat terbatas pengetahuannya. Yang bisa kita eksplor, yang bisa dieksplor oleh manusia lain, itu pun paling hanya residual energi atau jin. Dan tidak semudah itu juga menangkap perwujudan atau penampakan, sahabatku. Itu saja, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke nak, kira-kira itu saja. Iya. Ada pesan-pesan yang lain untuk kawan-kawan di rumah, untuk teman-teman di channel Mata Ratu ini? Silakan. Ya, pesan-pesan untuk kalian adalah tetap jaga diri ya teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Oke, selalu sehat ya sahabatku. Ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel Mata Ratu. Oke sahabatku, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.